Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam sharing-sharing firman Tuhan yang sering kita dengarkan bersama. Sharing-sharing firman Tuhan yang sering kita dengarkan bersama-sama dari apa yang telah saya dapatkan dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan tentang, saya beri judul ini, tahan banting. Bagaimana supaya kita menjadi seorang yang tahan banting dalam kehidupan ini, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai ayat 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari firman Tuhan ini saya dapatkan suatu disiplin ilmu atau pengajaran yang sangat menjadi rema bagi saya, yaitu orang yang tahan uji tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Orang yang tahan uji tidak akan pernah kehilangan pengharapan, karena ia telah berkali-kali menghadapi pengujian dan ia berhasil. Jadi ini yang menjadi pegangan hidup kita, bagaimana supaya kita dalam hidup ini tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji. Apa itu orang-orang yang tahan uji? Orang-orang yang sudah berkali-kali menghadapi pengujian dan dia berhasil melewatinya, sehingga dia menjadi orang yang tahan uji dan itu menimbulkan pengharapan dalam kehidupannya. Apa pengharapannya? Orang-orang yang tahan uji akan punya prinsip seperti ini. Kalau Tuhan kemarin menolong saya percaya sekarang Tuhan juga pasti menolong saya. Ini pengharapan yang kuat dalam hati orang-orang yang telah melewati beberapa proses pengujian dan dia berhasil. Kalau Tuhan kemarin menolong saya, maka saya percaya hari ini juga Tuhan pasti menolong saya. Ini adalah pengharapan yang dimiliki oleh seorang Daud, di mana Daud berkali-kali menghadapi masa-masa pengujian dalam kehidupannya, dan dia berhasil melewati itu, sehingga ujian dalam bentuk apapun yang datang kemudian dalam kehidupannya, dia tidak takut, dia tidak mudah menyerah, dia selalu berani tampil, sehingga dia selalu menjadi pemenang dalam kehidupannya. Saya akan bacakan sedikit kisah Daud dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," ya, jadi dikatakan hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, dan hambamu ini sudah terbiasa menghadapi singa atau beruang yang datang menerkam domba yang hamba gembalakan. Dengan kata lain, Daud sedang berkata, hambamu ini sudah biasa menghadapi masalah. Hambamu ini sudah terbiasa diuji oleh masalah. Ayat 35, ketika singa dan beruang itu datang, apa yang dilakukannya? Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi ini karakter yang dimiliki seorang Daud ketika dia berhasil melewati beberapa proses pengujian dalam kehidupannya. Daud bukan hanya menghadapi masalah, tetapi ia juga menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut. Singa dan beruang yang datang terus mengganggu kambing domba yang digembalakannya, Daud tidak pernah lari dari masalah tersebut. Yang dilakukan Daud adalah berani menyelesaikan masalah tersebut, sehingga apa yang terjadi, singa atau beruang tidak terus-terus datang mengganggu pekerjaan Daud, kehidupan Daud. Demikian juga saudara, kita sebagai orang yang betul-betul berpengharapan kepada Tuhan, mari setiap masalah yang ada, masalah yang datang ke dalam hidup kita, mari kita hadapi, jangan lari dari masalah. Kenapa? Supaya masalah yang sama tidak terus-menerus datang kepada hidup kita, ke dalam hidup kita. Ketika singa berhasil diatasi oleh Daud, maka singa tidak akan datang lagi. Ketika beruang berhasil ditangani oleh Daud, maka beruang tersebut tidak datang lagi. Kenapa? Sudah selesai dia.
Nah, jadi kalau masalah demi masalah kita selesaikan, saya percaya masalah yang sama tidak akan datang lagi. Tapi kalau kita punya mental pengecut, punya mental penakut, saya percaya kita akan menghadapi masalah yang sama terus. Setiap waktu, setiap saat, masalah-masalah ini yang kita hadapi masalah itu saja. Dan saudara tahu, kita tidak pernah menang terhadap masalah itu. Dan itu akan membawa sebuah perasaan frustasi ke dalam hati kita. Jadi kalau kita berani menyelesaikan masalah yang sama tidak akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud bukan saja terbiasa menghadapi masalah, ia juga terbiasa menghadapi masalah yang besar. Katakan masalah yang besar. Daud bukan saja terbiasa menghadapi masalah demi masalah, tetapi Daud juga menjadi orang yang terbiasa menghadapi masalah-masalah yang besar. Saudara, kalau masalah besar datang ke dalam hidup kita, mungkin kita berkata, that's it, cukup, saya tidak sanggup, saya menyerah. Kali ini saya angkat tangan. Daud adalah orang yang terbiasa menghadapi masalah-masalah yang besar. Kenapa saya katakan itu masalah yang besar? Karena Daud menghadapi singa, ketika Daud menghadapi beruang, secara fisik, secara postur tubuh, Daud yang masih remaja, bahkan cenderung masih kecil, tidak sebanding postur tubuhnya, fisiknya dengan beruang dan singa. Secara kekuatan tentu Daud tidak sekuat lawan-lawannya. Mungkin secara kekuatan kita sering menghadapi masalah yang kita rasa terlalu besar untuk kita hadapi. Kita tidak sanggup menghadapi masalah yang besar ini. Daud tidak pernah merasa sebagai minoritas ketika menghadapi singa dan beruang. Dia lebih memilih untuk menghadapi singa dan beruang agar masalah ini cepat selesai daripada masalah ini terus menerus datang ke dalam kehidupannya tanpa pernah selesai. Kadang kita merasa masalah yang kita hadapi terlalu besar, lalu kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Menyerah sering sekali menjadi opsi bagi kita untuk tidak melanjutkan proses masalah yang kita hadapi. Kita sering kehilangan pengharapan. Yang kita lakukan adalah kita harus mau seperti Daud, kita harus tekun dalam menghadapi masalah-masalah kita. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, ketika kita tekun menghadapi segala persoalan hidup kita, maka kita akan terus berada dalam proses pengujian tersebut. Ketika kita tidak lari dari proses ujian, maka kita terus diproses dalam ujian itu. Diproses ujian demi ujian, kita tekun di proses, kita setia di proses. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang tahan uji. Apa itu orang yang tahan uji? Orang yang sudah terbiasa menghadapi ujian demi ujian. Di saat itulah firman Tuhan berkata, kita akan dipenuhi oleh pengharapan demi pengharapan. Orang yang tahan uji tidak pernah lagi kehilangan pengharapannya. Amin, saudara. Di ayat 36 di kitab 1 Samuel tadi, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya, dihajar berarti masalah itu diselesaikan. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kali ini ada masalah yang sama besar atau mungkin lebih besar. Biasanya dia menghadapi singa dan beruang. Kali ini Daud berhadapan dengan Goliat yang senantiasa mengintimidasi orang-orang Israel, yang tidak berani menghadapi masalah, yang tidak mau keluar menghadapi masalah. Mereka nyaman dalam persembunyian mereka, mereka nyaman dalam kekalahan mereka, mereka nyaman merasa inferior, mereka sudah terbiasa dengan rasa kekalahan. Daud tidak mau seperti itu. Dia berkata, kalau singa dan beruang saja aku hajar, orang yang tidak bersunat ini pun akan sama nasibnya seperti beruang dan singa tersebut. Dia terbiasa menghadapi masalah besar. Sebesar apapun Goliat di hadapannya, aku sudah teruji.
Aku sudah terbiasa menghadapi masalah besar. Kali ini masalah yang di hadapanku ini tidak ada bedanya dengan masalah-masalah yang lain. Aku sudah terbiasa menghadapi barang yang seperti ini. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud saya hari ini. Mari kita punya iman yang tahan banting, punya mental yang tahan banting. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Kita harus mau melatih diri kita untuk terus bertahan dalam pengujian, bertahan dalam salah satu pengujian kepada pengujian lainnya, sampai hati kita berlimpah dengan pengharapan. Kalau kemarin Tuhan tolong aku, hari ini menghadapi Goliat ini, Tuhan juga pasti menolong aku. Ini pengharapan yang luar biasa yang harus ada dalam diri setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang selalu tampil sebagai pemenang apapun masalah yang kita hadapi hari ini. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat, ini yang saya katakan tadi. Daud berkata, kalau kemarin Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa, hari ini Tuhan yang sama juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah boleh berbeda, masalah boleh besar dan kecil, tapi ketika kita percaya Tuhannya tetap sama, apapun masalahnya, Tuhan yang sama itu akan terus memberikan kemenangan kepada kita. Mau masalah hari ini besar, masalah tahun depan lebih besar, asalkan engkau percaya Tuhan yang sama yang memberikan kelepasan kita pada waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga akan memberikan kelepasan kemenangan pada kita pada saat ini juga. Daud tidak pernah kehilangan pengharapan seperti itu. Makanya saudara dan saya, pelihara pengharapan seperti ini. Engkau jangan mudah kehilangan pengharapan itu. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, mungkin sudah ratusan masalah kita hadapi sejak kita kecil sampai kita tua hari ini. Kalau dari ratusan masalah itu Tuhan selalu menolong kita untuk menyelesaikan itu semua, kenapa masalah yang hari ini Tuhan tidak menolong? Dia tetap Tuhan yang sama. Dia sumber penolong yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Bagaimana saudara? Mungkin kau menghadapi masalah besar hari ini, engkau mengalami intimidasi hari ini, engkau mengalami aniaya hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Bertekunlah sampai saudara menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang yang sering bertahan dalam penderitaan, maka ia akan memiliki karakter yang tangguh. Dia akan memiliki karakter yang kuat. Dia akan memiliki karakter yang pantang menyerah. Ini adalah ciri-ciri orang hebat seperti Daud. Ini adalah ciri-ciri orang-orang hebat seperti Yusuf. Ini juga adalah ciri-ciri orang-orang yang hebat seperti Yosua dan Kaleb. Tidak takut menghadapi apapun. Mereka terus berpengharapan. Mereka bertekun dalam penderitaan sampai mereka tahan uji, dan harapan itu pada akhirnya tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena harapan itu akan terbukti dengan kemenangan demi kemenangan yang kita raih, yang kita alami, yang diberikan Tuhan kepada kita. Daud, Yusuf, Yosua, dan Kaleb adalah orang-orang yang tahan banting. Orang-orang yang tidak mudah menyerah. Mereka terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menganugerahkan kepada mereka pengangkatan demi pengangkatan, promosi demi promosi. Untuk itu Bapak Ibu, saya katakan hari ini, selamat bertahan dalam proses ujianmu. Setelah saudara tahan uji, maka saudara akan menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini membantu saudara, bermanfaat bagi saudara. Tetap berjaga-jaga, Tuhan Yesus akan datang segera.
Salam akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.